Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul pada manusia, baik itu panca indera, pikiran, feeling, maupun kehendak. Psikologi marketing akan membantu memahami motif-motif yang mempengaruhi emosi serta tindakan konsumen dalam memandang suatu produk maupun jasa yang ditawarkan. Jadi, teori-teori dalam psikologi marketing dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran dalam bisnis. Ada beberapa prinsip psikologi marketing yang dapat menarik dan meyakinkan konsumen untuk melakukan transaksi bisnis. Yang pertama adalah priming. Seperti permainan kata di mana ketika Anda mengucapkan satu kata, maka rekan Anda yang lain merespon dengan kata pertama yang terlintas dalam pikirannya. Sebagai contoh, salah satu orang membaca kata hijau, maka respon yang didapatkan adalah daun. Priming memiliki dua perspektif. Pertama, priming dapat terjadi pada saat seseorang membaca suatu cerita yang mengaktifkan pikiran atau perasaan yang telah tersimpan di dalam benak pikiran sebelumnya karena pengaruh pembelajaran dan pengalaman di masa lampau. Kedua, priming diartikan sebagai efek media yang mempengaruhi perilaku seseorang sehingga melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Misalnya meniru tindak kriminal. Stimulus yang Anda dapatkan akan mempengaruhi cara Anda merespon stimulus. Hal ini yang diterapkan agar ketika konsumen melihat warna, benda, bentuk tulisan, atau hal tertentu, maka yang terlintas di pikiran mereka pertama kali adalah produk atau jasa Anda. Teknik priming biasanya digunakan untuk membuat pengunjung website mengingat informasi kunci tentang produk dan jasa yang disediakan. Paparkan informasi produk dan jasa Anda secara unik dan berulang-ulang sehingga tertanam di dalam benak konsumen. Yang kedua, resiprokal. Ketika orang melakukan sesuatu kepada Anda, Anda pun pasti ingin melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Hal ini juga berlaku dalam dunia pemasaran. Jika Anda ingin konsumen melakukan sesuatu terhadap produk atau jasa Anda, maka Anda pun seharusnya melakukan sesuatu untuk mereka. Buatlah berbagai program penawaran menarik seperti diskon, promo, kemudahan transaksi, pelayanan ekstra, produk gratis, dan lain sebagainya, sehingga menciptakan kesan bagi konsumen dan memotivasi konsumen untuk kembali melakukan transaksi. Yang ketiga, bukti sosial. Orang akan menaruh kepercayaan pada pihak-pihak yang mereka sukai atau percayai. Hal ini biasanya didapatkan dengan adanya testimoni. Kebanyakan orang akan memutuskan membeli produk atau jasa jika mereka melihat orang-orang terdekat atau idola mereka telah menggunakan produk tersebut sebelumnya. Testimoni kerap ditemukan di media sosial atau website dari sebuah merek. Dengan kualitas yang baik, konsumen akan dengan sukarela memberikan pendapat positif terhadap produk dan jasa Anda. Yang keempat, ada decoy effect. Prinsip ini menggunakan strategi harga di mana satu titik harga sengaja dimasukkan agar konsumen terpikat untuk memilih harga yang lebih mahal. Decoy effect juga merupakan trik yang dapat menggiring konsumen belanja barang lebih banyak. Contohnya di sebuah warung kopi tertera harga kopi dengan gelas kecil seharga Rp10.000 dan gelas besar seharga Rp18.000. Dengan dua opsi ini tentu saja orang akan memilih kopi dengan harga Rp10.000 karena angka Rp18.000 terlalu mahal untuk segelas kopi. Namun lain halnya jika ditambahkan satu opsi lagi, yaitu kopi gelas sedang seharga Rp16.000. Kebanyakan orang pasti memindahkan pilihannya kepada kopi gelas besar karena dengan harga yang hanya terpaut Rp2.000 saja, mereka telah mendapatkan kopi dengan ukuran yang lebih besar. Yang kelima, scarcity. Seperti hukum penawaran dan permintaan, di mana semakin sedikit peluang konten atau produk, maka akan semakin bernilai harganya.
Kelangkaan akan mendorong konsumen untuk membeli, mengumpulkan, atau mendapatkan sesuatu dengan persepsi mereka tidak akan mendapatkannya lagi di masa depan. Anda bisa memberikan konsep kelangkaan seolah-olah ada 100 produk misalnya. Namun karena permintaan yang sangat banyak sehingga produk tersebut hanya tersisa 3 buah. Dan orang yang cepat serta beruntunglah yang bisa mendapatkan produk populer tersebut. Namun ada pula yang menganggap kelangkaan sebagai sebuah harga diri. Ketika mampu mendapatkan produk tersebut, konsumen akan merasa bahwa mereka dapat mengendalikan lingkungan. Untuk konsumen ini bisa dengan membuat produk eksklusif yang hanya tersedia dalam jumlah yang sangat kecil. Yang keenam, fenomena Baader-Meinhof. Anda pasti pernah mendengar tentang suatu produk dan mulai melihatnya dimanapun Anda berada. Ini merupakan pengaruh dari fenomena Baader-Meinhof. Fenomena ini bisa dikaitkan dengan marketing automation yang akan membuat sebuah produk muncul di media mana saja. Konsumen mungkin menyangka ini sesuatu yang mengejutkan, di mana produk tersebut tampak dimanapun, dan akan menganggap sudah seharusnya mereka membeli produk tersebut. Yang ketujuh, sentuhan emosi. Konsumen akan cenderung merespon hal yang lebih memiliki daya tarik emosional daripada hal yang intelektual. Iklan emosional bekerja lebih baik daripada iklan yang terfokus pada hal yang rasional. Iklan emosional lebih bersifat persuasif karena dapat menunjukkan bagaimana suatu produk dapat lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan konsumennya. Dan yang kedelapan adalah mulailah dari hal kecil. Anda bisa menggunakan permintaan-permintaan kecil untuk mempersiapkan konsumen agar lebih siap untuk permintaan yang lebih besar. Misalnya, pada tahap awal, ajaklah konsumen mendaftar menjadi member. Kemudian, sebarkan informasi terbaru mengenai promo dan produk baru. Selanjutnya, Anda akan meminta untuk membeli produk atau berlangganan pada layanan Anda.